pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat rekonsiliasi stunting tingkat Provinsi Maluku tahun 2022. Pada Jumat 10 Juni 2022 bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Maluku Habibah Saimima, serta dipimpin oleh Sarles Brabar selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Turut hadir dalam kesempatan tersebut juga tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting, perwakilan lembaga vertikal, instansi terkait yang ada di Provinsi Maluku, serta perwakilan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Saimima menyampaikan bahwa rapat ini merupakan program strategi dalam rangka penurunan stunting di Provinsi Maluku dan dirinya mengharapkan agar kegiatan ini dapat menjadi momentum yang penting sekaligus menumbuhkan harapan dari pihak-pihak bahwa keluarga-keluarga di Maluku mampu meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat menurunkan angka stunting di Provinsi Maluku. Rapat rekonsiliasi stunting tingkat Provinsi Maluku tahun 2022 merupakan program strategi dalam rangka penurunan stunting di Provinsi Maluku. Saya harapkan kegiatan ini dapat menjadi momentum yang penting sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan bahwa keluarga di Maluku mampu meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat menurunkan angka stunting di Provinsi Maluku. Menurunnya angka kelahiran dan angka kematian yang disertai dengan peningkatan usia harapan hidup dalam jangka waktu yang panjang berakibat pada perubahan struktur umur penduduk. Surplus penduduk usia produktif yang terus meningkat terhadap total penduduk di tahun 2020 akan menjadi aset apabila mereka berkualitas sehingga mempunyai daya saing tinggi di dunia. Kita harus mampu mewujudkan visi pemerintah Provinsi Maluku, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau, serta mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi. Yang kedua, melihat faktor-faktor penentu yang mempengaruhi terjadinya stunting, maka penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi yang berisiko stunting. Kepada semua OPD, lintas sektor serta mitra untuk melakukan strategi-strategi yang difokuskan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pasca persalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Pendampingan pada masa-masa tersebut merupakan upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai dampak nyata dengan target menurunnya angka prevalensi stunting 14% pada tahun 2024. Yang ketiga, salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku saat ini adalah melalui Duta Perangi Stunting atau Duta Parenting. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku dan jajarannya bersama seluruh OPD yang selalu kerja keras terkait dalam upaya penurunan stunting. Dalam hal ini telah memberikan hasil yang menggembirakan di mana angka stunting di Provinsi Maluku mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 30,88% menjadi 28,70% tahun 2021. Hal yang terpenting juga adalah terkait dengan data. Kerja kita harus punya berbasis data. Oleh karena itu, saya minta kepada Dinas Kesehatan agar data EPPGM yang selama ini dipakai dapat dimaksimalkan dalam peninputan sehingga benar-benar dapat memberikan gambaran terkait kondisi stunting di Maluku. Saya berharap rapat ini akan menghasilkan program unggulan dari dinas-dinas yang menangani stunting.
hadirin yang berbahagia, melalui rapat rekonsiliasi ini saya menaruh harapan yang sangat besar kepada tim percepatan penurunan stunting dengan kolaborasi lintas sektor menangani percepatan penurunan stunting dapat mewujudkan tujuan mulia dalam mensejahterakan keluarga di Maluku secara khusus dan di Indonesia pada umumnya. Tinggalkan cara-cara rutin yang sangat birokratis, perkuat semangat kemitraan, tempuh inovasi yang memiliki dampak majemuk dan manfaatkan pengetahuan serta kemajuan pembangunan teknologi informasi, berikan kontribusi yang nyata dan seutuhnya kepada masyarakat dengan mengedepankan kepentingan mereka di atas kepentingan pribadi, organisasi, dan golongan. Sementara itu, saat diwawancarai seusai kegiatan, Brabar mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini mengacu pada data stunting yang sudah ada dari tahun 2019 hingga 2021 dan telah dilihat perkembangan yang signifikan yakni sampai 28,7%. Ia menyampaikan pertemuan yang dilaksanakan ini karena melihat bahwa stunting adalah urusan bersama, oleh sebab itu perlu adanya pemberian edukasi, pelayanan sosial, serta memberikan perhatian lebih khususnya kepada generasi penerus. Kita ini sudah mengacu pada data yang sudah ada sejak tahun 2019, 2020, 2021. Kita sudah mencatat bahwa terjadi perkembangan yang sudah signifikan. Pergerakan itu sampai pada 28%, 28,7%. Maka ini sebagai acuan kita untuk bagaimana kita bisa bergerak sampai pada tahun 2024. Dan ini pertemuan awal konvergensi yang kita lakukan bersama melalui TPPS provinsi. Ya, kita harus banyak koordinasi karena stunting ini bukan urusannya per person atau per lembaga, tetapi ini urusan bersama. Karena kita harus banyak memberikan edukasi, banyak memberikan pelayanan sosial kita dan juga perhatian kita kepada generasi penerus bangsa ini dan juga generasi penerus di Maluku yang akan datang. Jadi ini yang coba acuan kita dari BKKBN diberikan sesuai dengan Perpres 72 ini sebagai amanat, tetapi pelaksanaan langkah-langkah strategis ke depan ini kan ada di lembaga dan instansi terkait yang tentunya kita padukan di dalam pertemuan seperti ini sehingga kita tahu bersama dan kita bisa lakukan ke depan. Karena kalau kita tidak bisa koordinasi, tidak bisa kita jarang bareng, hasilnya pun tidak akan kita lihat bersama. Jadi ini adalah tanggung jawab dan kebersamaan kita, strategi bagaimana langkah-langkah kita untuk mencapai sampai tahun 2024 ada di dalam strategi pelaksanaan kolaborasi kita. Dari BKKBN punya, dari instansi sektor yang lain punya. Tinggal bagaimana kita kolaborasikan untuk percepatan penurunan stunting ini. Apalagi dengan semangat Ibu Duta Parenting atau Ketua Tim Penggerak Provinsi Maluku, ya kita topang sampai pada tahun 2024 agar supaya stunting kita bergerak dan kita bisa melihat hasil untuk generasi penerus bangsa ini, terutama untuk Provinsi Maluku. Kami sangat apresiasi semua OPD yang ada di Provinsi Maluku, semangat kerja mereka selama ini, tinggal kita bagaimana kita koordinasi dan kita berjalan. Terima kasih banyak untuk selama ini sudah bekerja dan kita tinggal dukung dan kita bekerja sama. Saya kira itu.